Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat petani kopi dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan melakukan satu kegiatan tentang mengurus kopi pada kebun kami yang harus saya lakukan pada saat-saat seperti ini ya. Apa yang harus saya lakukan di saat kopi ini memasuki bunga raya? Ini bunga raya sudah muncul ya, banyak bermunculan bunga-bunga dan ada sudah yang akan menjadi kopi. Maka yang harus saya lakukan yaitu melakukan pembersihan pada batang kopi karena mengganggu pembungaan dan proses-proses menjadikan bunga itu menjadi buah kopi ya. Maka langsung saja ini harus saya buang. Ini juga sama, buang. Banyak sekali tunas-tunas yang bermunculan. Biasanya terjadi tunas bermunculan itu karena curah hujannya tinggi ya. Ini kita buang semuanya, bersihkan. Ini juga kita buang ini juga ya. Mumpung masih kecil dibuang semua. Karena kalau sudah besar itu sulit ya, harus pakai gunting. Pada khususnya klon ini. Oke. Kita cari lagi pada batang yang lain ya. Pada batang yang lain karena untuk menentukan baik tidaknya pada batang kopi di tahun yang mendatang. Kita cari dari ujung ya. Ini banyak hamanya, nanti kita semprot dengan ini banyak, ini ada, coba lihat ini kita buang, ini juga sama kita buang. Dari bawah kita buang aja ini. Iya. Oke. Terus ini kita buang. Oke. Ini ada 3 tunas, 4 tunas ya. Kita cek dari bawah ada 4 tunas, 1, 2, ini 3, ini 3 ya, dan ini 4. Ini sengaja kami biarkan karena ini akan saya sambungkan pada batang kopi yang lain di tahun mendatang atau setelah tiba musim hujan di tahun mendatang. Oke, langsung kita lanjut aja. Ini ada daun yang ketinggalan, kita buang kayak gini ya. Kita lanjut terus, lanjut ya. Selalu adakan pembersihan pada batang-batang kopi yang ini kita buang. Nampaknya kurang baik, kita buang aja ya. Sudah nampak bersih ya, bersih, dan ini kelihatan kopinya kayak gitu ya. Alhamdulillah ya, dari atas ya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Langsung kita cari-cari yang lainnya. Yang lain ini ada sambungan baru yang tahun ini baru mulai musim bunga. Masuk musim bunga ini ada tunas air, baru kita buang. Ya, gitu. Jangan kita simpan banyak-banyak. Ini maksimal 3. Saya cukupkan 3 ya. Lanjut terus, ayo kita jalan-jalan lagi. Terdapatkah tunas-tunas baru pada batang kopi? Oh, oke, ini ada. Pada sambungan ini juga terdapat tunas-tunas baru. Langsung saja kita eksekusi. Ini dari batang yang ini kita buang. Oke. Tuh kan, banyak muncul bunga kan? Ya. Banyak muncul bunga. Ini kalau tidak diantisipasi pembuangan seperti ini, maka khawatirnya bunganya tidak akan jadi buah ya. Sangat mengganggu. Ini ada beberapa tunas baru yang tumbuh, maka yang kurus-kurus kita buang aja. Nih, ya ada ya. Coba ini dilihat dari atas mungkin. Tuh. Kelihatan enggak? Ini kita buang. Oke. Terus kita seleksi lagi. Ini ada 2 pertumbukan ya, ini ada 2 pertumbukan, 1 dan 2 ini kita buang semua, kita sisakan yang sudah subur kayak gini. Jadi pada batang ini kami memelihara 3 tunas
untuk persiapan entresnya. 1, 2, dan ini 3 untuk persiapan entres. Nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Nanti di bulan-bulan penyambungan ataupun awal musim penghujan ini harus kita lepas dan kita simpan baru sebagai bahan pada batang kopi ini untuk disimpan di tahun mendatang, persiapan buah pada tahun mendatang. Oke, langsung saja kita cari-cari lagi ya. Dan pada batang ini juga terdapat tunas yang tumbuh, tapi ini merupakan kopi yang baru berbunga pada tahun ini, belum pernah berbuah ya, hanya 1-2 tompolannya itu. Maka ini harus diantisipasi ataupun harus dilakukan pembersihan, mengingat batangnya ini masih kecil, jangan dibuat penyimpanan bahan. Oke, kita buang aja. Sip, lanjut terus ya, lanjut terus. Mana ini juga ada, kita bersihkan semuanya, jangan ragu-ragu, kita bersihkan semuanya. Kita bersihkan. Oke, lakukan pembersihan sebersih mungkin ya. Kita cari-cari lagi pada batang-batang kopi yang banyak muncul tunas baru karena menjadi pengganggu ya. Ini juga semrawut sekali ya, ini sangat gelepotan sekali. Kita rapikan ya, yang kurus kita buang dulu. Ini juga ada kurus, kita buang saja. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini kurus kita buang aja. Ini juga ada yang kurus, kita sisakan 1 atau 2, ini kita buang aja. Oke, ini juga sama, kita buang aja. Oke, nggak usah banyak-banyak, kita simpan 4 atau 3 ini buang. Oke ya. Oke, kita simpan 3 saja, 1, 2, 3 cukup ini untuk penyambungan kopi di tahun depan. Oke, ini yang kecil kayak gini, ini juga kita buang. Ini adalah tunas cacing ya, ini adalah tunas cacing, kita buang kayak gini. Ini juga sama, kita buang kayak gini. Ini juga sama, terlalu kurus dan kurang subur, ini kita buang aja. Oke, siap. Oke, kita cari-cari lagi pada batang-batang kopi yang terdapat banyak sekali tunas-tunas baru karena mengganggu proses pembungaan. Jikalau ini sudah agak sulit untuk dihilangkan dengan tangan, maka perlu kita gunakan gunting. Oke, bersih ya. Ini kita buang ini ya, pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Ayo kita lanjutkan. Nah, ini banyak sekali bermunculan tunas-tunas baru mulai dari ranting ini kita buang ya, karena gunting itu lebih aman ya, tidak melukai pada batang kopi. Oke, cari lagi. Wah, pada batang ini banyak sekali tunas airnya, tunas cacingnya. Kita buang, Nah, cari lagi dan cari lagi, mana yang ada ini juga kita buang aja. Oke, ini juga sama. Ini sebetulnya bisa dijadikan bahan ini, tapi ini bukan waktu untuk penyimpanan bahan dan kami tidak berkehendaki untuk menyambungkan dengan menggunakan bibit ini ya. Kita buang aja. Ini kita buang aja. Buang aja. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Ini juga sama, buang aja. Nih. Buang aja. Tuh, ada. Kita buang aja. Oke, bersihkan selalu dan bersihkan. Oke, kita lanjut pada batang yang lain ya.
Pembersihan harus dilakukan terus-menerus. Ini juga ada. Oke. Ini juga sama. Oke. Lakukan pelan-pelan aja, jangan tergesa-gesa. Ini juga ada. Kita buang. Oke. Ini juga sama. Buang ya. Begitu kira-kira cara saya untuk melakukan perawatan pada kopi-kopi. Ini ya dibuang, ini kita buang. Jangan sampai mengalahkan bunga yang baru tumbuh pada batang-batang kopi yang sedang kita rawat. Oke, ini kita buang aja. Oke, ini juga sama, kita buang aja. Ya, pelan-pelan aja, lakukan serapi mungkin dan sebersih mungkin. Oke, lanjut ya. Kita jalan-jalan lagi, lihat-lihat kebun kopi. Yang banyak bermunculan tunas-tunas baru. Pada kebun ini. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya perawatan kopi itu dilakukan terus-menerus ya. Apa bang yang paling berat ataupun yang paling ekstra di dalam merawat kopi itu? Oke, yang saya lakukan ataupun yang saya alami di lapangan kebun yang saya rawat ini ya. Ada beberapa hal yang harus ekstra kita lakukan, yaitu diantaranya satu adalah melakukan pembersihan itu tunas-tunas baru. Itu terus menerus kita lakukan ya, jangan sampai lengah dan jangan sampai kita telat ya. Biasanya tunas-tunas baru itu selalu bermunculan jika banyak curah hujan yang tinggi atau sering hujan lah. Itu kita harus sering-sering ke kebun menyela. Ketika tidak ada waktu hujan, kita langsung bersihkan total tunas-tunas muda seperti itu ya. Karena apa? Tunas-tunas muda itu selalu mengganggu proses pembungaan pada batang kopi yang kita rawat. Yang kedua, itu yang paling berat. Tapi kalau telat ya, pembersihan tunas-tunas muda itu telat, maka akan lebih berat lagi. Karena apa? Tunas-tunas muda itu semakin tumbuh besar ya, semakin tumbuh besar dan semakin kuat. Kalau sudah tumbuh besar dan kuat dan di situ banyak tunas muda yang sudah besar, maka otomatis bunga-bunga tersebut akan kalah terserap nutrisinya ke dalam tunas-tunas muda yang sudah besar itu ya. Yang ketiga, pembersihan tunas muda itu dilakukan sedini mungkin. Karena kalau kita tidak lakukan sedini mungkin, maka itu akan mempersulit kita di dalam mempekerjakan pembersihan. Tentunya harus menggunakan gunting ini ya. Itu pengalaman dari saya pada ketika merawat kebun yang saya lakukan ya. Itu saja yang saya lakukan ya. Yang berat adalah telaten, khususnya bukan berat, telaten ya, di dalam membersihkan tunas-tunas muda tersebut. Terus yang terberat lagi diantaranya yaitu konsisten. Itu yang paling berat. Konsisten merawat kebun, konsisten menengok kebun, konsisten melakukan upaya-upaya agar kebun itu kelihatan rapi, bersih, dan enak dipandang ya. Kalau masalah berbuah lebat itu kalau kita merawat maksimal, insya Allah pasti datang sendiri. Merawat maksimal itu apa? Di antara satu, pemupukan yang tepat, dua, pembersihan tunas-tunas baru secara konsisten. Insya Allah buah lebat itu akan datang sendiri. Jangan kita mengharapkan buah lebat tapi Anda tidak melakukan upaya-upaya tertentu untuk mencapai tujuan buah yang lebat itu. Adapun klon itu menurut saya semua klon itu baik. Tidak ada klon yang buruk, tidak ada. Semua baik, tergantung kita haus dengan ilmu merawat kopi. Kalau kita selalu haus dengan ilmu merawat kopi, maka hasilnya pun akan memuaskan.
Oke, begitu saja dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan di dalam kami menginformasikan kepada pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.